Di sini gue menggunakan grafik tinggi yang berjalan di 60 fps bro. Untuk fps sama gue sudah disiapkan di sebelah kanan atas. Cek tes 1 2 3 1 2 3. Oke, mantep. Oke bro, seperti biasa kembali lagi sama gua Bang Ojan Suparmin. Balas tadi guys. Atau biasa orang bilang Bang Con. Nah, oke, jadi di video sekarang gua nggak akan share tentang modal-modalan dan nggak akan share tentang tweak-tweakan bro. Jadi hidup kalian aman dari yang namanya bot lock. Nah, jadi di video sekarang gue cuma pengen sedikit tes aja mode magis yang bernama Dalvik Hyper Trading. Iya, itu kayaknya. Yang katanya sih mode magis ini nggak hanya dinginin HP pas lagi main game, tapi bisa dinginin hidup kalian yang makin suram bro. Gue banyak banget nerima komentar dari beberapa pasukan sabun yang kesurupan bro. Katanya sih minta di share tes game Mobile Legends menggunakan mode magis Dalvik Hyper Trading. Nah, bilangnya sih video yang kemarin itu kurang puas bro. Soalnya si grafiknya itu suram banget, udah kayak tembok tetangga. Makanya di sini gue bikin lagi video tes game menggunakan grafik high. Oke, di sini gue menggunakan grafik tinggi yang berjalan di 60 fps bro. Ya sebenarnya sih 61 fps. Nah, untuk grafik lain yang gue matiin adalah outline, terus ada filter buta warna, ya karena gue kagak buta. Terus gangguan cina. Gabungan text damage. Untuk FPS sama gue sudah disiapkan di sebelah kanan atas, dan untuk suhunya sama gue sudah disiapkan juga di sebelah kiri layar. Nah, di sini berjalan di 60 fps dan suhunya ada di angka 40 derajat Celcius bro. Nah, suhu monitor gue menggunakan thermal monitor jadi biar lebih akurat, dan sisanya gue masih menggunakan mode magis yang kemarin bro. Nah, seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya bro, kalau mode magis ini nggak akan membuat HP Android kalian itu panas di saat bermain game, tapi nggak nurunin kecepatan CPU di saat kalian bermain game juga. Nah, untuk angka FPS itu sebenarnya sesuai sama grafik yang kalian pilih bro. Ya bukan berarti kalian cuma pakai mode magis ini tiba-tiba bisa main game 60 FPS kagak turun-turun. Kalau misalkan sistem mode magis itu kayak gitu, ya HP Sultan itu nggak akan laku bro. Beneran dah. Cukup lu beli HP yang bengek, terus pakaiin mode magis ini, udah kelar kan? Nah, drop apa enggaknya itu balik lagi ke spesifikasi chipset HP kalian dan grafik yang kalian pakai bro. Mungkin yang perlu kalian tahu nih, sebuah mode magis, bahkan mode magis terbaik pun hanya bisa menaikkan maksimalnya adalah 45% dari kecepatan chipset HP kalian. Itu pun kalau misalkan kalian pilih mode magis yang sesuai dan memang cocok sama game yang kalian mainin bro. Jadi nggak ada istilahnya Snapdragon 400 atau Mi Tech G35 udah pasang mode magis gaming segambreng ngarepin kecepatannya setara sama Snapdragon 660. Ya bukan kayak gitu konsepnya, Jenal. Nah, misalkan nih HP Android kalian pakai chipset Snapdragon 400 dengan angka skor gips sekitar 60.000. Nah, dengan merubah custom ROM dan memasang mode magis, angka skor gips yang bisa kalian capai sekitar 100.000 gips, itu nggak bisa lebih. Jadi nggak akan bisa mencapai angka 150.000 karena chipset itu ada batasannya bro. Oke, udah paham kan? Nah, sambil dengerin gue bacot kagak jelas, mendingan mata lu fokus aja ke suhu yang ada di sebelah kiri. Takutnya pas kalian lagi nggak fokus, tiba-tiba suhunya hilang, kan bingung. Oke, sekarang topik yang kedua nih bro. Banyak banget nih bun, ya bahkan very banyak banget pasukan sabun yang bilang mode magis itu gimmick, mode magis itu pembodohan. Ya sebenarnya sih untuk di topik ini kita nggak bisa fokus ke satu jawaban aja sih ya. Semua orang punya opini. Ada yang bilang gimmick, ada yang bilang real, dan ada juga yang kagak ngasih opini. Ya jawaban dari gue sendiri sih, ada mode magis yang gimmick, ada juga mode magis yang real. Nah tergantung mode magis itu dibikinnya sama siapa. Kalau misalkan nih mode magisnya itu dibikin sama anak tuyul ataupun anak jablay yang pengen jadi pengembang tapi ujung-ujungnya malah jadi tukang salep, ya mode magis buatannya bisa gua anggap gimmick. Tapi kalau misalkan mode magis itu dibuat sama pengembang, contohnya adalah I Am Lover, We Are Raven, Jetta Twig, Vera Fall, Kylie Killer, Kicks, dan masih banyak lagi, ya gua anggap mode magis itu real. Kalian gak usah jauh-jauh menilai mode magis performance itu gimmick. Ini buat kalian ya yang memang menilai gimmick. Kenapa mode magis unlock FPS bisa membuka grafik ekstrim? Kenapa bisa membuka grafik ultra? Kenapa bisa membuka settingan game? Masih dibilang gimmick?
Nah, balik lagi ke opini masing-masing bro. Ada yang bilang gimmick dan ada juga yang bilang real. Cukup kalian pegang aja pendirian atas opini kalian masing-masing. Kalau misalkan gimmick ya jangan dipakai, kalau misalkan real ya silakan pakai. Simpel kan? Nah, di sini ada pertanyaan yang butuh jawaban, Bun. Kenapa banyak user sabun yang bilang mode Magis Gaming itu gimmick? Karena udah gonta-ganti mode Magis Gaming tapi masih tetap nge-frame, masih tetap nge-lag. Ya gimana nggak nge-lag, Maimunah? Orang ROM yang lu pakai itu ROM stock. Terus kernel yang lu pakai itu kernel stock. Terus aplikasi yang terpasang udah kayak musunatan. RAM yang tersisa udah kayak angsuran. Ditambah lagi chipset yang dipakai itu MediaTek G35. Ya, buka aplikasi Telegram aja mental, gimana pengen dapat 60 fps, Bun? Gua ada pertanyaan nih, Bun. Cuma ya agak sedikit konyol sih. Nah, mode Magis Gaming atau mode Magis baterai nih, itu buat HP Android yang sudah di-root kan? Buat HP Android yang sudah di-unlock bootloader kan? Nah, buat melakukan root plus unlock bootloader aja, kita harus keluar dana gede. Ditambah lagi hilang garansi. Bahkan ada beberapa pasukan sabun itu sampai jual ginjal mengurut HP-nya loh. Tolol. Tapi kenapa gak ngefek sama sekali? Dan bahkan dinilai gimmick? Pertanyaan gue simple, Bun. Gimana sama game booster non-root? Gimana sama kode set edit? Itu warak loh. Sampai 69 fps. Mau HP kalian Oppo ataupun Vivo itu warak. Warak abis lah pokoknya. Genshin Impact itu bisa rata tanah. Rata kanan maksudnya. Padahal itu HP-nya non-root loh. Apa karena yang bikin aplikasinya itu adalah dewa dari kahyangan yang diutus sama Dewi Kuan Yin buat ngambil kitab suci? Monyet atau etamah? Prayogo. Iyalah pokoknya mah itu Sok nilai sendiri dan opini sendiri, bingung kan? Jadi tentang mode Magis, entah itu gimmick atau real, ya silakan kalian opini sendiri, silakan kalian nilai sendiri, ya silakan kalian tentuin sendiri. Intinya sih gue sekarang lagi nunggu game booster Nusa Kambangan yang bisa bikin Land of Dawn itu pindah ke Pochinki. Udah itu aja. Jadi biar user PUBG sama user ML itu bisa mabar bareng. Waduh, nggak kerasa obrolan panjang jadi nggak fokus ke gameplay Bang Ojan. Nah, kalian bisa nilai sendiri suhu yang gua dapat sekitar 43 derajat Celcius. Yang biasanya gua dapat 50 derajat sampai 52 derajat Celcius pas main game. Dan untuk FPS yang udah gua siapin juga bisa kalian nilai sendiri gimana hasilnya. Jangan disia-siain, bro. Itu FPS sudah gua siapin. Oke. Intinya sih warak apa enggaknya sebuah mode Magis, yaitu balik lagi ke HP Android kalian masing-masing, terus ke Magis Manager yang kalian pakai, dan jenis ROM yang kalian pakai juga. Kalau misalkan masih kagak warak juga, ya gua saranin sih mendingan kalian adus dulu dan sungkem sama emak, jadi biar kagak jadi anak durhaka. Oke, so sepertinya sudah cukup apa yang sudah gua jelasin dan udah gua share juga gimana hasilnya kalau misalkan gua menggunakan grafis tinggi dengan menggunakan mode Magis maksudnya mode Magis Dalvik Hyper Trading. Nah, kalau misalkan kalian masih belum paham sama topik di atas, silahkan kalian komentar aja. Boleh bebas mau komentar apa aja, asalkan jangan komentar iraha kawin eta mah biadab. Oke, gua harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bro.